Diperlihatkan masa lalu Hiromi Higuruma, seorang pengacara yang kini telah menjadi pemain cooling game dan telah dibangkitkan teknik kutukannya. Diceritakan saat itu Higuruma tergabung ke dalam Persatuan Asosiasi Pengacara di wilayah Highway kelas ke-59. Di sana dia telah melalui banyak halangan yang cukup sulit dalam hidupnya, seperti ujian masuk sekolah universitas hukum dan juga ujian masuk legal di percobaan pertama. Namun meski demikian Higuruma menganggap semua itu hanyalah sebatas rintangan kecil. Dia merasa jika dirinya hanya cukup menggunakan kecerdasan, dan itu akan membuat semua soal terjawab dengan benar. Atas dasar itulah orang-orang di sekitarnya pun menyebut Higuruma sebagai sosok yang jenius, di mana dia memiliki bakat murni yang paling terang di antara semua orang. Sebagai bukti kejeniusannya, ketika menjadi mahasiswa, Higuruma berhasil membuat proposal yang sangat sempurna. Saking sempurnanya, proposal tersebut bisa langsung digunakan untuk membuat keputusan. Dan dengan proposal itu juga Higuruma sempat mendapat tawaran untuk beralih profesi menjadi seorang hakim. Meskipun tawaran itu ditolak mentah-mentah karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik menjadi pengacara saja. Hingga pada suatu hari ketika menjadi seorang pengacara profesional, Higuruma dihadapkan pada satu kasus terkait tersangka pengemudi mabuk. Dalam kasus ini sayangnya usaha Higuruma dalam membela tersangka mengalami kegagalan. Meski telah membuktikan jika tersangka dijebak, tapi dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup, membuat sang hakim tetap menuduh tersangka sebagai pelaku bersalah. Mendapati kenyataan itu, Higuruma lantas merasakan depresi yang cukup berat. Apalagi tersangka yang dia belah juga malah menghinanya dengan mengatakan Higuruma sebagai pembohong. Dalam keadaan terpuruk ini, alih-alih berhenti atau sekedar istirahat dari profesinya, Higuruma justru tetap melanjutkan perannya sebagai pengacara. Sesuai dengan prinsipnya bahwa dia akan terus membuka mata terhadap keadilan. Akan tetapi sialnya pada kasus lain, Higuruma lagi-lagi mengalami kekalahan dalam sidang, yang mana salah satu penyebab utamanya tiada lain adalah kurangnya uang yang disediakan untuk sang hakim. Seolah tidak dapat lagi menahan rasa kecewa. Saat itu di hadapan semua orang, Higuruma tiba-tiba melepaskan sosok Shikigami berwarna hitam disertai adanya sebuah timbangan. Bisa dipastikan jika itu adalah tanda kebangkitan teknik kutukan Higuruma yang memang sedari awal ingin mengutuk keadilan hukum di dunia ini. Beralih ke masa sekarang, tepatnya beberapa waktu setelah cooling game dimulai. Saat itu Kenjaku sebagai pencipta menawari semua warga sipil yang berada di dalam koloni. Dia memberi dua pilihan pada mereka. Apakah pergi dari tempat cooling game, ataukah menetap di sana dan menjadi seorang pemain? Tidak sedikit warga sipil yang merasa kebingungan akan kejadian ini. Terutama mereka yang memilih untuk keluar koloni seolah tidak percaya dengan penampakan yang sedang mereka lihat. Yang mana di setiap wilayah Jepang kini terdapat 9 perisai raksasa berwarna hitam. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan kelompok Yuji yang masih menyusun strategi, di mana sebelumnya mereka sepakat akan memburu 3 orang di dalam cooling game. Dari mulai memburu Kashimo dan Higuruma yang saat ini memiliki poin terbanyak, serta memburu sosok bernama Kurusu Hana yang memiliki kemampuan untuk melepaskan segel Gojo Satoru. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, Hakari selaku senior lalu menyampaikan rencananya. Dia bersama Pende akan pergi ke wilayah Tokyo 2 untuk memburu Kurusu Hana dan Kashimo. Kirara akan berjaga-jaga di luar koloni untuk mengatasi hal-hal buruk terjadi. Sementara Yuji bersama Megumi akan pergi ke Tokyo 1 untuk memburu Hiromi Higuruma. Sebelum memasuki koloni, Megumi sempat memperingatkan Yuji bahwa di dalam cooling game, nilai kematian tidak berarti. Hal itu dikarenakan peserta cooling game terdiri dari para penyihir masa lalu yang telah bereinkarnasi dan alasan kenapa mereka rela menjalin kontrak dengan Kenjaku adalah karena kecintaannya terhadap pertarungan. Bahkan mereka tidak akan segan untuk mati selama itu di tangan lawan yang lebih kuat. Di sini sambil membulatkan tekad, Yuji dan Megumi lalu melangkah memasuk koloni, yang mana setelahnya tiba-tiba saja mereka terpisah satu sama lain ke tempat koloni berada. Mendapati hal itu, baik Yuji maupun Megumi dibuat keheranan karena sejauh yang mereka tahu, tidak ada satupun keterangan atau pernyataan tentang kejadian ini. Ternyata cooling game memiliki mekanisme perisai yang tidak tertera pada peraturan utama. Aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pemain yang melewati perisai cooling game akan dipindahkan secara acak pada 9 lokasi yang sudah ditentukan. Dan kini di tempat Yuji berada, dia yang masih dalam kondisi kebingungan tiba-tiba saja mendapat hadangan dari 2 sosok penyihir mereka bernama Hanyu dan Haba, di mana keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama. Hanyu memiliki teknik kutukan yang dapat merubah rambutnya menjadi sayap kapal jet. Sedangkan Haba memiliki teknik kutukan yang dapat merubah rambutnya menjadi baling-baling helikopter. Beruntung saat itu berbekal ketahanan fisiknya yang luar biasa, Yuji sanggup menahan tabrakan kuat dari Hanyu.
Bahkan di sana dia juga mampu mengalahkannya hanya dengan lemparan batu yang telah diisi energi kutukan. Begitupun dalam aksinya melawan Haba. Yuji sanggup menunjukkan peningkatan kekuatannya saat ini. Baik itu kecepatannya yang mampu menghindari semua serangan, kecerdasannya yang mampu menjebak Haba ke dalam lorong bangunan sempit, serta serangannya yang mampu mengalahkan Haba dengan 2 pukulan keras. Kemudian setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, di hadapan Yuji tiba-tiba muncul seorang pria. Pria tersebut bernama Amai. Tanpa tujuan jelas dia mengaku bahwa dirinya mengenal Yuji dan mengetahui di mana lokasi Higuruma yang tengah dicari Yuji. Mendengar pernyataan itu, sontak membuat Yuji cukup kegirangan, dan setelah menanyakan perihal lokasinya, mereka berdua pun bergegas pergi menuju tempat Higuruma berada, yaitu di distrik Aikbukuro. Sementara itu di tempat Megumi terlihat jelas dia juga berhasil mengalahkan satu penyihir bernama Remi yang baru saja mencoba menghadang. Sambil menunjukkan hawa intimidasi, Megumi pun bertanya padanya tentang sosok Higuruma beserta keberadaan lokasinya. Mendengar hal itu dengan penuh rayuan, Remi menjawab bahwa dirinya akan memberitahu tempat Higurumi berada asalkan dengan satu syarat, yaitu Megumi harus menjamin keselamatannya. Setelah menyanggupi syarat tersebut, mereka berdua kemudian pergi dari sana. Di mana tempat yang mereka tuju adalah distrik Shinjuku. Berbeda dengan tempat yang dituju Yuji, yaitu distrik Aikbukuro. Dari kedua sosok yang menuntun Yuji dan Megumi ini, rupanya Remi adalah seorang pembohong. Hal itu terungkap setelah Remi dan Megumi sampai ke tempat tujuan. Di sana telah hadir sosok penyihir terdahulu bernama Registar. Berbeda dengan Amai, dia rupanya membawa Yuji ke tempat yang memang menjadi kediaman Higuruma. Entah apa alasannya dia melakukan ini, tapi kemungkinan dirinya sangat segan pada sosok Yuji Itadori. Hal itu dikarenakan di masa lalu di saat para siswa sangat takut pada berandalan sekolah, Yuji seorang diri berani melawan mereka. Meski masih duduk di bangku SMP, tapi ternyata dia tetap melawan demi membela murid-murid yang menjadi bahan bulian. Dan kini di waktu bersamaan, sementara Megumi dihadapkan pada Rijai, Yuji Itadori dipertemukan dengan sosok yang menjadi incaran. Terlihat saat itu di atas sebuah panggung teater, Hiromi Higuruma tengah berendam di bak mandi seolah menantikan adanya keadilan absolut. Pada awal pertemuan, Yuji dan Higuruma terlibat pada sebuah percakapan yang terkesan cukup jenaka. Terutama Higuruma, dia yang kepribadiannya berubah drastis melontarkan ungkap-ungkapan lucu. Baik itu bertanya, apakah Yuji pernah mandi dengan tidak melepas pakaian, meminta Yuji 5.000 yen untuk konsultasi selama 30 menit. Serta mengungkapkan dirinya yang mirip berandalan meski usianya sudah melebihi 30 tahun. Menanggapi kejenakaan tersebut, Yuji dengan spontan dapat menyimpulkan bahwa Higuruma bukanlah penyihir di masa lalu. Jadi dengan begitu dirinya memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan meminta Higuruma untuk menggunakan 100 poinnya dalam upaya menghentikan cooling game. Akan tetapi apa yang diharapkan Yuji tampaknya tidak dapat diwujudkan. Pasalnya meski Yuji telah menjelaskan bahaya cooling game, Higuruma dengan tegas menolak permintaan tersebut. Hal itu dikarenakan menurutnya cooling game adalah sistem hukum yang hampir sempurna. Tanpa ada tuduhan pembelaan atau bahkan perdebatan, cooling game akan bisa menentukan siapa yang bersalah. Jadinya setiap orang yang melanggar aturan akan menerima hukuman sesuai dengan aturannya. Seolah tidak bisa menyangkal pendapat tersebut, Yuji lalu menantang Higuruma bertarung secara terang-terangan. Dia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya berubah pikiran dari yang tadinya ingin bernegosiasi menjadi memaksa Higuruma untuk memberikannya 100 poin. Merasa risih dengan tantangan Yuji, Higuruma kemudian bersiap untuk bertarung sembari mengeluarkan sebuah palu dan Shikigami Hakim. Dirinya pun langsung mengaktifkan teknik domain expansion. Ruang yang awalnya berupa aula teater seketika berubah menjadi ruang pengadilan, yang mana di dalamnya terdapat satu aturan mutlak, yaitu tidak boleh ada kekerasan selama berada di ruang sidang. Dengan adanya aturan ini membuat aksi Yuji yang berniat mengalahkan Higuruma secara cepat langsung terhenti. Di mana dia yang tengah melancarkan satu tendangan keras tiba-tiba berpindah dan berdiri di kursi terdakwa. Sementara Yuji masih terlihat kebingungan. Shikigami Hakim lalu menyampaikan satu tuduhan kepada Yuji. Dia menuduh bahwa Yuji yang masih di bawah usia 18 tahun pernah memasuki toko Pachenko di meja Vegas pada tanggal 16 Juli tahun 2017. Sedikit penjelasan. Shikigami Hakim akan mengetahui apapun setiap individu yang berada di dalam perluasan domain. Jadi dengan begitu di dalam ruang sidang ini, dia akan melontarkan tuduhan kesalahan Yuji semasa hidup dan untuk memperkuat tuduhannya, terdapat barang bukti yang dimiliki Higuruma sebagai jaksa. Di sisi lain sambil terus mengamati,
Yuji akhirnya sadar bahwa perluasan domain milik Higuruma ini bersifat tidak pasti kena. Sesuai dengan ungkapan Master Tengen sebelumnya bahwa di masa lalu penggunaan teknik perluasan domain memiliki berbagai aturan yang mana untuk bisa menggunakannya, pengguna harus membuat aturan sendiri pada subjek wilayah. Seperti halnya pertarungan sumo. Untuk bisa memenangkan pertarungan seseorang harus membuat lawannya keluar dari lingkaran. Selaras akan hal itu, saat ini di ruang sidang, Higuruma mulai menjelaskan beberapa aturan yang harus dituruti. Dimulai dari Yuji sebagai terdakwa yang bebas untuk dia mengaku atau membantah tuduhan hakim. Higuruma sebagai jaksa yang akan membeberkan bukti tuduhan pada terdakwa. Dan terakhir Shikigami sebagai hakim yang akan memberikan keputusan akhir. Sayangnya di sini tidak disebutkan tentang hukuman apa yang akan diterima Yuji jika bersalah. Karena memang keputusan akhir nanti semuanya berdasarkan pada hasil persidangan, dan juga berat atau ringannya kesalahan Yuji. Maka dari itu demi bisa terhindar dari hukuman berat, Yuji lalu merenungkan keputusan apa yang harus diambil, yang mana setelah memikirkan berbagai skenario, dia pun memilih untuk mengaku bahwa dirinya memasuki toko pachinko di Maji Vegas tapi hanya untuk meminjam kamar mandi sebentar saja. Apa yang dilontarkan Yuji tersebut seketika langsung disangkal oleh Higuruma. Sembari menunjukkan bukti berupa foto. Dia pun menjelaskan bahwa Yuji tidak hanya singgah di toko pachinko, melainkan juga bermain judi di sana. Hal itu pun diperkuat dengan adanya foto yang memperlihatkan Yuji tengah menarik uang kemenangan di tempat kasir. Akibat adanya bukti yang kuat inilah sang hakim langsung memutuskan bahwa Yuji bersalah, yang mana sebagai hukumannya semua energi kutukan di dalam tubuh Yuji disita untuk sementara waktu. Bersamaan dengan itu, ruang sidang seketika berubah kembali menjadi aula teater. Begitupun palu yang berada di tangan Higuruma tiba-tiba saja membesar dan dibanjiri oleh energi kutukan. Dengan menggunakan palunya ini, Higuruma langsung melesat ke arah Yuji dan berhasil mendaratkan satu hantaman keras meskipun serangan tersebut belum cukup untuk menumbangkan Yuji, karena memang meski tanpa energi kutukan, dia masih memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Melihat lawannya masih bisa berdiri, saat itu Higuruma mulai menunjukkan keseriusannya dalam bertarung. Seakan ingin segera mengakhiri pertarungan, dia lalu kembali menyerang Yuji secara beruntun. Terlihat meski sosoknya adalah seorang penyihir baru, tapi Higuruma mampu menunjukkan potensi bertarung yang sangat hebat seperti halnya mengecoh Yuji dengan berbagai serangan tipuan, melancarkan rentetan pukulan palu dengan sangat cepat, serta menciptakan serangan palu berkelok yang sanggup membuat Yuji kewalahan. Dari sanalah akhirnya terungkap alasan kenapa Higuruma menjadi salah satu penyihir kuat di dalam Cooling Game adalah karena dia merupakan orang yang sangat berbakat dan jenius. Bagaimana tidak? Sesaat teknik kutukannya dibangkitkan, Higuruma mampu menggunakan domain expansion tanpa adanya latihan. Bahkan di hari ke-12 dari kebangkitannya, dia juga mampu berkembang secara cepat ke level yang mendekati nyihir kelas pertama. Oleh sebab itulah tidak heran jika selama berada di dalam Cooling Game, Higuruma berhasil menghabisi nyawa 20 pemain dan menjadi salah satu orang dengan poin terbanyak. Dan kini dalam pertarungannya yang kian memanas, Higuruma perlahan mulai menyadari akan ketahanan fisik alami yang dimiliki Yuji. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana semua serangan yang dilancarkannya berhasil ditahan baik itu, ketika Higuruma merubah palunya menjadi tongkat. Yuji mampu menahan dan menghindari serangannya. Bahkan ketika Higuruma merubah palunya menjadi raksasa, Yuji masih sanggup bertahan walau dengan kondisi yang sedikit babak belur. Di sisi lain, sambil terus berupaya menahan serangan, Yuji secara teliti mulai mengamati teknik kutukan Higuruma yang berdasar pada pengadilan, yang mana setelah dicermati, dia pun berhasil menemukan cara bagaimana menghentikan rentetan serangan Higuruma itu dengan mengajukan banding pada hakim. Dan setelah Yuji meminta hal-hal tersebut, tiba-tiba saja dirinya bersama Higuruma kembali ke dalam ruang sidang. Sesuai dengan peraturannya bahwa terdakwa boleh meminta 2 kali banding sebelum mereka sepenuhnya divonis bersalah. Kemudian setelah itu Shikigami alias sang hakim kembali melakukan tugasnya lagi. Kali ini dia menuduh Yuji atas penghabisan nyawa massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober tahun 2018. Mendengar tuduhan tersebut, Yuji seketika menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan. Secara tegas dan tanpa sangkalan dia pun membenarkan bahwa dirinya telah menghabisi nyawa mereka semua. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, Higuruma tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia yang tahu perihal isi bukti dalam amplopnya merasa bahwa pernyataan Yuji dinilai terlalu sok suci, dan atas tuduhan serta pengakuan Yuji inilah, sambil berteriak seolah menunjukkan amarah, sang hakim mevonis Yuji melakukan kesalahan berat yang mana hukumannya yaitu penyitaan teknik atau energi kutukan sekaligus hukuman mati. Setelah ditetapkannya hukuman mati untuk sesaat,
Higuruma merenungkan kembali apa yang menjadi alasan Yuji mengakui tuduhan tersebut. Karena baginya yang telah lama bergelut di dunia hukum menganggap bahwa semua orang terlihat sama, yaitu akan melakukan apapun agar bisa memenangkan persidangan. Entah itu berbohong untuk mengelabui tuntutan ataupun berkata jujur untuk menerima rasa empati. Jadi dengan demikian mau sebaik atau seburuk apapun seseorang, pada akhirnya mereka tidak akan mendapat keadilan murni sesuai dengan apa yang dirinya alami, di mana dia dibuat kecewa atas hukum keadilan di dunia ini. Dan sekarang melihat Yuji tampak sok suci, membuat Higuruma merasa muak dengan nilai yang hukuman mati. Saat itu palu milik Higuruma pun tiba-tiba berubah menjadi pedang Algojo. Dikatakan pedang ini akan sanggup menghabisi nyawa terdakwa dalam satu kali tebasan. Dari sana, sambil bersiap menyerang, Higuruma mengatakan bahwa orang sok suci sangat menjijikan. Menurutnya, mau seberapa suci jiwa seseorang, tetap saja orang tersebut hanya akan menemukan kegelapan. Hal ini juga berlaku pada Yuji. Dia yang berlaga sok suci, sebentar lagi akan menemui ajalnya. Bersamaan dengan itu, aksi pertarungan 1 lawan 1 pun mulai terjadi lagi. Higuruma dengan menggunakan pedang Algojo dan energi kutukannya yang melimpah. Sementara Yuji yang hanya berbekal kemampuan fisik alaminya saja. Dan dalam puncak pertarungan ini, Yuji sama sekali tidak menunjukkan rasa pesimis. Dengan semangatnya yang gigih, dia sanggup menghindari setiap tebasan Higuruma sekaligus mengimbangi kecepatan dan gerakannya. Bahkan tak hanya itu saja, secara perlahan Yuji mampu mengungguli jalannya pertarungan. Terbukti ketika Higuruma sedikit lengah, dia pun berhasil mengakhiri pertarungan dengan melancarkan satu pukulan kuat tepat mendarat di perut Higuruma. Dalam kondisinya yang tersungkur, Higuruma lalu menyampaikan tentang alasan kenapa sebelumnya dia terkejut dan sedikit lengah dalam pertarungan. Yang mana ternyata itu semua disebabkan oleh rasa kagum sekaligus heran. Kenapa Yuji mengakui tuduhan pembunuhan dari hakim, walau itu jelas-jelas bukan kesalahannya. Karena mau bagaimanapun, dilihat dari barang bukti, Yuji sama sekali tidak bersalah pada insiden Shibuya. Karena dalam kejadiannya, tubuh Yuji dikendalikan oleh Sukuna, dan Yuji sendiri sudah berjuang keras untuk melepaskan kendalinya. Mendengar ungkapan tersebut, Yuji lantas menjawab, memang benar saat itu tubuhnya dikendalikan oleh Sukuna. Tapi tetap saja semua itu disebabkan oleh dirinya yang dinilai terlalu lemah. Seakan tercerahkan atas jawaban Yuji, Higuruma akhirnya mengaku kalah dan menyanggupi permintaan Yuji. Sambil mengajaknya duduk berbincang, Higuruma pun memanggil Kogane untuk menambah satu aturan baru, yang mana aturan tersebut menyatakan bahwa setiap pemain bisa memberikan poin satu sama lain sesuai keinginan mereka. Pengajuan yang diajukan oleh Higuruma ini disetujui oleh Kogane. Dia menambahkannya pada peraturan nomor 10 sebagai aturan yang bisa dijalankan oleh semua pemain. Kemudian sebagai bentuk rasa bersalahnya, Higuruma juga memberi 1 poin terhadap Yuji, yang mana itu bertujuan agar dirinya dan Yuji masih tetap memiliki teknik atau energi kutukan selama 19 hari. Melihat semua kebaikan yang telah diberikan Higuruma, membuat Yuji tanpa ragu mengajaknya untuk bergabung karena memang dilihat dari kekuatannya, Higuruma dirasa akan sangat membantu pihak Jujutsu dalam upaya mengakhiri cooling game, sekaligus menyelamatkan kakak Megumi. Namun sayangnya saat itu Higuruma menolak ajakan Yuji. Dia beralasan bahwa dirinya dinilai terlalu kotor untuk bisa berada di samping Yuji. Karena selama cooling game berjalan, dia memiliki dosa besar yang harus segera diadili, yaitu menghabisi nyawa banyak orang. Termasuk hakim dan jaksa yang tidak adil dalam mevonis terdakwa. Akhir dari pertarungan ini pun lalu ditutup dengan perginya Higuruma. Dia berjalan keluar gedung teater, seakan ingin mencari ketenangan di tengah pertarungan cooling game yang baru saja dimulai. Diperlihatkan kondisi Megumi yang tengah dijebak oleh kelompok Reigi, di mana saat itu Megumi langsung mengeluarkan Shikigami Divine Dark untuk bersiap mulai pertarungan. Namun sebelum pertarungan terjadi, Reigi mencoba bernegosiasi. Dia menilai bahwa Megumi cukup kuat, karena itulah dirinya pun menawari Megumi untuk menjadi bagian dari sekutunya. Tawaran yang diberikan Reigi ini berlandas pada pengetahuannya soal rencana Kenjaku. Menurutnya tujuan Kenjaku menciptakan cooling game adalah untuk memusnahkan semua pemain. Hal itu berdasarkan pada 3 aspek, yaitu jumlah pemain, perbedaan kekuatan antar pemain, dan juga aturan perisai itu sendiri. Jika 1000 pemain secara rata dibagi ke dalam 10 koloni, maka akan ada 100 pemain di setiap koloni. Tapi di antara 100 orang tersebut, terdapat penyihir kuat seperti Kashimo atau Higuruma, yang mana itu artinya hanya orang terkuatlah yang bisa bertahan di akhir cooling game. Begitupun dengan aturan perisai. Memisahkan semua pemain bukanlah tujuan utama, melainkan itu bertujuan untuk memicu kebangkitan kedua para penyihir modern.
Sehingga dengan begitu Cooling Game bisa menjalankan fungsinya yaitu menarik para pemain atau penyihir kuat berkumpul. Berdasarkan asumsi tersebut, Regi menduga bahwa nanti di akhir permainan, Kenjaku akan melakukan sesuatu yang tidak terduga, entah itu menghabisi para pemain di saat kelelahan, ataukah mengirim hal-hal lainnya yang bersifat memusnahkan ke dalam Cooling Game. Oleh karena itu, saat ini Regi pun berniat ingin mengajak Megumi bergabung. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa selamat dari rencana Kenjaku dengan membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang kuat. Di sisi lain, mendengar tawaran dan asumsi tersebut, Megumi langsung menolaknya. Dia masih yakin bahwa tujuan utama Kenjaku adalah memanfaatkan energi kutukan pemain, menyeberangkan orang-orang Jepang ke sisi seberang, serta mengubah mereka menjadi bukan manusia lagi. Maka dari itu untuk bisa menghentikannya, dirinya pun secara tegas menantang Regi bertarung demi bisa mengumpulkan banyak poin. Setelah negosiasi gagal, bentrokan antar keduanya mulai terjadi. Tepat dari arah belakang Megumi, tiba-tiba muncul anak buah Regi bernama Chizuru yang bersiap melancarkan serangan. Akan tetapi berbekal refleksnya yang luar biasa, Megumi mampu menghindari serangan tersebut. Bahkan melalui kecerdasannya, dia pun mampu memberi perlawanan balik. Mau itu menjatuhkan Chizuru dari atas ketinggian gedung, menyuruh Shikigami Nue untuk menangkap Chizuru yang memiliki 28 poin agar tidak langsung mati, serta menyuruh Shikigami Divine Duck untuk menyergap Regi yang ada di hadapannya. Namun sayang, sesaat Divine Duck menyergap, tiba-tiba saja sepasang pisau tajam menghujani kepalanya. Entah apa yang terjadi, tapi di sana Megumi berpikir bahwa kemungkinan besar itu disebabkan oleh teknik kutukan milik Registar. Melihat Megumi begitu mementingkan poin, saat itu Regi mencoba melontarkan provokasi. Dia mengatakan jika Megumi tidak bertarung dengan niat menghabisi nyawa, maka Megumi akan menyesalinya setelah mati. Di sini Megumi mendapat berbagai serangan kejut yang dilancarkan anak buah Regi. Dari mulai Hazenoki Iori yang memiliki teknik kutukan daging peledak, secara gencar melancarkan granat bom yang berasal dari anggota tubuh. Remi yang dari tadi terdiam di belakang Megumi, secara tiba-tiba melancarkan tusukan dengan teknik kutukan rambut kalah jengking. Begitupun Regi yang melancarkan serangan kombinasi bersama Iori hingga menyebabkan ledakan besar di atas gedung. Walau gempuran tersebut mampu membuat Megumi terdesak, tapi hal itu bukanlah akhir dari pertarungan. Justru yang ada di tengah desakan, tiba-tiba muncul Kogane yang memberitahukan perihal adanya aturan baru, di mana aturan tersebut adalah aturan ke-10 yang telah dibuat oleh Higuruma bersama Yuji. Mendengar pemberitahuan itu, membuat Megumi tersenyum. Karena dengan begitu sekarang dirinya tidak perlu lagi terikat dengan poin, dan akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Terbukti ketika Chizuru kembali menghadang, tanpa ragu Megumi langsung menghajarnya habis-habisan, menendangnya keluar gedung bangunan, menusuknya berulang kali di udara dengan bantuan Nue, serta menghabisinya di darat hingga mendapatkan 5 poin pertama. Setelah itu, Megumi yang menduga jika Remi telah kabur, mulai merencanakan siasat untuk menghadapi Regi dan Iori. Namun di tengah siasatnya, secara tidak terduga, Iori melancarkan serangan daging peledak, yang mana hal itu pun membuat Megumi tidak sempat bergerak atau menghindar. Beruntung saat itu, tepat ketika ledakan terjadi, muncul pria berkostum yang menjadi tameng bagi Megumi. Dia tiada lain adalah Takaba Fumihiko, seorang penyihir komedian yang secara naluri ingin melindungi Megumi meski tidak mengenalnya. Takaba sebenarnya sempat muncul sebelumnya, di mana saat itu dia diperlihatkan sangat depresi karena komedinya tidak diminati oleh para penonton. Belum diketahui di era mana Takaba berasal, apakah di masa lalu atau memang di masa sekarang. Tapi yang pasti Takaba sangat mencintai dunia komedi. Bahkan saking cintanya, dia sampai menggunakan kostum alat superhero sebagai bentuk penghormatan bagi pahlawan yang membuatnya pertama kali tertawa terbahak-bahak. Dan kini berkat hadirnya Takaba di sisi Megumi, membuat pertarungan berjalan seimbang, di mana Takaba akan bertarung melawan Iori, sementara Megumi akan bertarung melawan Reigi.